Teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Seperti biasa, saya admin Roman Sahati membagikan video vlog dan cerita. Di video kali ini saya membagikan kelanjutan cerbung ditemani ibu mertua ya. Par berapa ini? Part 7 kalau nggak salah ya teman-teman. Sudah masuk ke part 7 dan semoga video yang saya bagikan kali ini bisa menghibur dan bisa mengobati rasa penasaran teman-teman semuanya. Dan perlu diketahui ya teman-teman, cerita ini fiktif dan hanya dibuat untuk hiburan, bukan untuk menyinggung perasaan siapapun. Oke, kembali ke vlog. Teman-teman, nah ini posisi malam hari saya lagi minum kopi ya. Ini ada secangkir kopi hangat yang baru dibikin sama saya ya. Bukan sama siapa-siapa, saya sendiri yang bikin. Ini saya ngopi yang keberapa kali ini. Pagi ya. Saya coba hitung teman-teman, pagi. Sebelum mengantar anak ke sekolah ngopi. Pulang dari itu saya ngopi lagi. Siang saya ngopi. Terus sore waktu kerja ngopi, dan ini menjelang malam atau lebih tepatnya sudah malam ya teman-teman. Ini saya ngopi, berarti dalam satu hari ini saya 5 kali ngopi ya. Dan katanya terlalu banyak ngopi itu nggak baik untuk kesehatan. Itu benar adanya ya teman-teman, bukan mitos. Karena memang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Tapi meskipun saya 5 cangkir kopi sehari, saya memang gimana ya, kecanduan kopi ya. Kalau nggak ngopi rasanya ada yang kurang ya. Kayak gimana gitu. Jadi saya harus minum kopi 5 gelas sehari, tapi saya mengimbanginya dengan banyak minum air putih teman-teman. Nah itu salah satu trik yang saya jalani ya. Karena kalau dengan terlalu banyak minum air kopi tapi kurang minum air putih, itu bisa berbahaya untuk kesehatan. Maksud saya dengan saya mengimbangi kopi ini dengan air putih yang lebih banyak supaya netral ya teman-teman, nggak terlalu banyak air kopi yang saya minum yang berada di dalam perut, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, saya minum dulu sebentar ya. Nah, oke teman-teman, ini kita tinggalin sejenak kopi di sini ya. Kopi ini kita tinggalin sejenak, dan saya ada hewan peliharaan di rumah teman-teman yang mau saya tunjukin ke teman-teman di manapun berada ya. Teman-teman di dalam video, teman-teman saya di dunia YouTube ya, di YouTube teman-teman di video ini ya. Ini. Tunggu sebentar ya teman-teman, saya tunjukin hewan peliharaan saya. Oke? Nah, ini teman-teman. Saya punya hewan peliharaan namanya si meong. Ini meong ya. Meong yang awalnya ini enggak ada niat mau pelihara ya. Meong ini kucing jalanan yang entah kenapa dia mampir ke rumah saya. Dan pada saat itu saya ngerasa kasihan sama si meong ini, dan saya iseng kasih ikan. Lalu ikan itu dimakan, dan akhirnya dia ketagihan diam di rumah ini ya. Ya, ngerasa di sini banyak makanan. Memang itu sifat asli hewan ya teman-teman. Hewan itu lebih suka ke tempat yang banyak makanan, yang nggak krisis makanan lah ya. Dan ini sekilas kalau dilihat teman-teman bisa perhatiin di sini, meong saya kucing ini mirip dengan harimau ya. Sekilas memang dia ini harimau, singa, dan kucing ini keluarga kucing ya. Keluarga Felidae. Kalau di biologinya itu jalur istilahnya itu ya, keturunan ya, gen ya, istilah orang bilangnya. Kalau di dunia biologi ini family Felidae teman-teman, dimana Felidae itu ada singa, kucing, harimau, macan tutul, macan kumbang ya,
dan jaguar ya, Black Panther ya, macan kumbang, itu satu keluarga. Konon katanya dulu ini mereka berevolusi ya, dari satu nenek moyang akhirnya menjadi berbagai macam jenis seperti sekarang. Dan katanya ini menurut cerita ya teman-teman, tapi nggak tahu pasti, belum ada penelitian yang menentukan ya fakta atau mitos. Dulu katanya kucing ya, kucing itu nenek moyangnya harimau dan singa ya, kucing besar ya, nenek moyangnya para kucing besar yang sering kita lihat di TV-TV. Mereka berevolusi ya dari tubuh yang kecil menjadi besar, berevolusi sesuai dengan kebutuhan hidup mereka di alam liar. Bisa jadi ya, saya rasa benar adanya ya teman-teman. Contohnya bisa kita ambil logika, kucing ini pergi ke suatu tempat, ke hutan ya. Nah, di hutan kucing butuh makanan. Jadi karena berevolusi, nggak ada makanan yang kecil seukuran dengan tubuhnya, mungkin si kucing ini berusaha menangkap kancil yang ukuran tubuhnya lebih besar. Karena insting dan keseringan makan anak kancil, akhirnya dia ketagihan dan makan kancil yang lebih besar. Maka keturunannya karena lebih sering diajarin memburu hewan yang berukuran lebih besar, maka dia berevolusi menyesuaikan keadaan lingkungan sekitar. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan ada bedanya, ada perbedaan sedikit ya antara kucing dengan harimau dan para kucing besar yang sering kita lihat di kebun binatang ya, di taman-taman yang dilindungi. Itu kalau kucing telinganya ini lebih runcing teman-teman. Nah, beda dengan para kucing besar yang lain kayak singa, harimau ya, telinganya lebih kecil. Dan di sini lebih bulat ya, bulat di sini. Terus wajahnya cenderung bulat bulat dan lebih maju ke depan ya. Itu kalau harimau. Makanya ada sedikit perbedaan, terlihat berbeda tapi sama ya, kira-kira seperti itu. Dari pola hidup juga dan tingkah laku, kucing ini memiliki kesamaan dengan para kucing besar seperti tidurnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau mereka tidur seperti ini, lebih suka menjadikan tangannya sebagai bantal ya. Nah, tangannya ini dijadiin bantal, jadi lehernya ini bersandar di kaki depan ya, tangannya ya, kaki depan. Nah, dengan begini saja si hewan keluarga Felidae ini bisa istirahat tenang ya. Jadi mereka nggak butuh kasur tebal atau nggak butuh tempat tidur yang mewah ya. Bahkan di semak-semak, di tumpukan rumput sekalipun mereka merasa nyaman seperti ini tidurnya, karena sudah ada bantal alami ya teman-teman. Nah, kenapa hewan seperti ini nggak merasa gatal ya waktu tiduran atau istirahat di atas rumput, di atas batu, atau di semak-semak gitu ya, nggak merasa kedinginan? Karena ada peran bulunya teman-teman. Nah, bulu kucing ini kalau kita manusia itu sama seperti pakaian. Nah, jadi mereka ini meskipun nggak ada pakaian, tapi tubuhnya dilindungi sama bulu-bulu halus di kepalanya ini, ya, di sekujur tubuhnya. Dan ini cukup untuk menahan hawa dingin dan rasa gatal saat tiduran di semak-semak ya. Oke, nah sangat imut ya teman-teman, bisa dilihat tingkah lakunya sangat mirip dengan singa dan harimau ya. Nah seperti ini, suka membersihkan kakinya sendiri ya. Nah ini ya, ini kebiasaan yang turun temurun ya, insting istilahnya, diwarisi dari
kedua orang tuanya, ya, dari ibunya sejak ia masih di dalam kandungan. Nah, itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video tentang kucing kali ini menghibur sahabat romansa hati semuanya. Jangan lupa di subscribe ya, di like dan di share. Oke, saya ucapkan sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Seperti biasa, saya admin romansa hati membagikan video vlog dan cerita. Di video kali ini saya membagikan kelanjutan Cerbung ditemani ibu mertua ya, par berapa ini? Part 7 kalau nggak salah ya teman-teman. Sudah masuk ke part 7 dan semoga video yang saya bagikan kali ini bisa menghibur dan bisa mengobati rasa penasaran teman-teman semuanya. Dan perlu diketahui ya teman-teman, cerita ini fiktif dan hanya dibuat untuk hiburan, bukan untuk menyinggung perasaan siapapun. Oke, kembali ke vlog. Teman-teman, nah ini posisi malam hari saya lagi minum kopi ya. Ini ada secangkir kopi hangat yang baru dibikin sama saya ya, bukan sama siapa-siapa, saya sendiri yang bikin. Ini saya ngopi yang keberapa kali ini? Pagi ya. Saya coba hitung teman-teman, pagi sebelum mengantar anak ke sekolah ngopi. Pulang dari itu saya ngopi lagi. Siang saya ngopi. Terus sore waktu kerja ngopi, dan ini menjelang malam atau lebih tepatnya sudah malam ya teman-teman. Ini saya ngopi, berarti dalam satu hari ini saya 5 kali ngopi ya. Dan katanya